Nah, mungkin saudara-saudaraku pernah mendengar atau mengalaminya, atau pernah mendengar lah minimalnya. Jadi ada toko atau warung itu strategis, banyak orang yang lewat, tetapi toko tersebut seakan-akan malas itu untuk beli ke sana. Misalkan toko A ya, nah, mengirimkan penglaris, ya otomatis kalau jin penglaris itu biasanya nutup jualan orang lain, karena kalau ada orang yang lewat itu ya sering dipanggil gitu, hatinya itu dipanggil supaya masuk ke tokonya gitu kan, yang ada penglarisnya ya. Tetapi toko lain ya ketutup. Dan itu kalau pergi ke dukun ya seperti itu. Dan toko lain ini sama, dia pun akhirnya pergi ke dukun, misalkan bukan ke ustadz ke kiai minta doa, bukan. Jadi dia pergi ke dukun. Akhirnya si dukun, kata si dukun itu, nah itu ada jin katanya yang menghalangi daganganmu. Ayah genderuwo. Tah dirinya ya kuntilanak kah kayak setan nangkon tad katarik kira da ieu nu ngaganggu mah justru teh ieu jeung teh ieu tah 2 3 anu handapna terus lama eta mah lama di kamaran mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dengan saya, kamu, Daniel, Pengobatan Al-Hikmah Kartabumi. Semoga saja saudara-saudaraku sekarang ini lagi ada dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dia selalu disehatkan, kehidupannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala cita-citanya atau keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun sama meminta doa dari saudara-saudaraku, semoga saya selalu dilindungi, selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya selalu mengingatkan, jagalah, yaitu khusus untuk saya pribadi juga umumnya buat saudara-saudara, dijagalah sholatnya yang 5 waktu terutama, itu karena itu sebuah kewajiban, suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa sholat itu adalah tiangnya, tiang agama. Jadi kalau bangunan juga, kalau tiangnya rubuh atau tidak kokoh itu bisa ambruk. Dan mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selalu meminta perlindungan dari gangguan-gangguan, baik gangguan jin maupun gangguan manusia.
Nah, saudara-saudaraku, kalau misalkan berkenan ya, dengan video-video dari pengobatan Al-Hikmah Partabumi, silahkan di like, share, komen, subscribe, juga dibagikan. Semoga dengan dibagikan saya lebih banyak menolong orang, dan semoga dengan dibagikan mendapatkan amal buat saudara-saudaraku jariah, karena insya Allah kalau ada kompensasi dari YouTube, dananya itu untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga ya selalu dirahmati oleh Allah. Kali ini saya akan memutar atau membagikan sebuah video di mana saya itu mengobati ke suatu tempat atau daerah masih di kota Bandung, dengan syarat banyak sekali gangguan-gangguan gaibnya dari yang punya rumah atau yang si pelapor. Nah, mungkin saudara-saudaraku pernah mendengar atau mengalaminya, atau pernah mendengar lah minimalnya. Jadi ada toko atau warung itu strategis, banyak orang yang lewat, tetapi toko tersebut seakan-akan malas itu untuk beli ke sana. Bukan karena misalkan si pelanggannya atau yang punya tokonya itu tidak ramah, tetapi malas aja ke tempat itu, atau misalkan si tokonya itu mahal, bukan seperti itu, tapi malas aja untuk beli ke sana, atau misalkan seakan-akan tutup. Nah, padahal dia buka terus, bahkan misalkan ia buka terus tetapi tidak ada pembeli, dan banyak pembeli yang mengatakan bahwa toko tersebut adalah tutup. Aneh kan? Bahkan yang aneh lagi, ya anehnya gini, misalkan kalau misalkan ini rame pengunjung, bukan pengunjung yang lewat, yang gimana itu rame, tetapi udah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan itu tidak ada pembeli. Nah itu bisa jadi saudara-saudaraku itu adalah gangguan gaib. Begitu. Tetapi gangguan gaib itu macam-macam, saudaraku. Bisa saja misalkan tidak sengaja. Nah, ini contohnya tidak sengaja seperti ini. Ada orang misalkan karena dia itu ingin laris jualannya, akhirnya dia pergi ke dukun. Nah, si dukun tersebut mengirimkanlah hodap atau jin untuk penglaris di tokonya, misalkan toko A ya, nah, mengirimkan penglaris. Otomatis kalau jin penglaris itu biasanya nutup jualan orang lain, karena kalau ada orang yang lewat itu ya sering dipanggil gitu, hatinya itu dipanggil supaya masuk ke tokonya yang ada penglarisnya. Nah, tetapi toko lain ya ketutup. Nah, itu kalau pergi ke dukun ya seperti itu. Dan toko lain ini sama, dia pun akhirnya pergi ke dukun, misalkan bukan ke ustadz, ke kiai minta doa, bukan. Jadi dia pergi ke dukun. Akhirnya kata si dukun itu, nah itu ada jin katanya yang menghalangi daganganmu. Ya kan pasti marah. Wah, kenapa? Saya tidak punya dosa apa-apa, kok saya ditutup? Padahal tidak sengaja. Bisa jadi tidak sengaja. Jadi tidak maksud nutup orang lain gitu. Nah, si toko B ini ketutup si tokonya. Akhirnya dia minta bantuan ke si dukun itu. Nah, si dukun tersebut akhirnya dia mengirimkan jin lagi yang paling sakti. Nah, otomatis si jin yang ada di tempat di toko si A ini pergi, dan akhirnya yang si toko B akhirnya laris gitu kan. Ketutup lagi yang di toko A itu. Dan yang si toko A tersebut pergi lagi misalkan ke dukun. Kata dukun itu, wah kamu ini ada yang nutup katanya itu dari toko si B, bisa saja seperti itu. Akhirnya dia marah. Tadinya itu tidak punya masalah. Akhirnya karena sering pergi ke dukun atau gimana ya terdapatlah, jadilah
diadu domba, karena jin suka mengadu domba juga. Nah dari situ udah aja tembak aja orangnya, akhirnya kenalah ditembak misalkan disantet atau gimana, padahal tadinya tidak tahu menahu, bahkan orang tersebut misalkan tokoh tersebut dua-duanya tidak saling mengenal, bahkan dikatakan ada apa itu, ada yang syirik, ada apa kan kayak gitu. Nah itu bisa jadi tebak-tebakan, makanya hati-hati kalau misalkan berhubungan dengan bangsa jin yang itu suka mengadu domba. Itu saudara-saudaraku. Dan bisa saya, tapi beda gitu saudara, maaf, bisa bakal berbeda datangnya ketika misalkan dia itu pergi ke kiai, ke ustadz saya minta doa, saya itu pengen laku jualan. Nah, itu tidak akan nutup orang lain ya didoakan, tapi kalau dikabul sama Allah, orang lain pun tetap akan dapat rezekinya gitu kan. Jadi tidak akan menutup orang lain. Nah ini seperti video yang akan ditayangkan sama saya saudara-saudaraku. Nah ini videonya sama persis, jadi tokonya itu dikatakan sering ada yang mengatakan tutup dan tidak laku-laku gitu tokonya itu. Dia jualnya tidak laku. Nah, itu udah berhari-hari sampai pengeluaran katanya banyak, tetapi barang tidak keluar. Nah, tidak ada pembeli. Ya seperti itu, dan banyak keanehan gitu. Jadi keanehannya itu misalkan ada penampakan ya, atau ada apa, terus juga ada di depannya itu tahu-tahu ada tanah merah gitu kan, itu dari kuburan, dan menemukan hal-hal yang asing aja gitu, yang aneh aja kalau misalkan buka toko itu. Jadi saya pun berangkat gitu ke situ. Nah ini kan ini juga mungkin kalau saudara-saudaraku yang belum tahu, jadi pembersihan di Al Hikmah Partabumi itu nanti ada tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Di tahap 1 yaitu pertama di air penguras dulu. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk dikuras segala gangguan-gangguannya itu di tempat tersebut. Itu yang terus juga yang kedua baru ditarik semua gangguannya dengan izin Allah, insya Allah ajaib, insya Allah bisa gitu kan, bisa ditarik ya, dipindahkan untuk sementara si gangguannya itu. Nah itu silakan kalau masalah seperti itu. Kalau yang misalkan gimana ya, anggap aja hiburan, bisa saja silakan. Kalau yang tidak percaya gitu, atau misalkan ya tidak ditonton aja gitu. Tetapi insya Allah banyak sekali, mungkin udah ratusan bahkan tidak terhitung, alhamdulillah segala gangguan-gangguan gaib di tempatnya itu alhamdulillah teratasi atas izin Allah. Nah itu kan kembali lagi kepada misalkan masyarakat atau konsumen gitu, bukan konsumen gimana yang meminta tolong gitu. Nah, itu kan saya tidak, ini insya Allah real, tidak ada misalkan rekayasa. Jadi silakan aja saudara-saudaraku yang ada ini yang ditampilkan di video, bisa saja misalkan ditanyakan langsung ke orangnya apakah betul atau enggak gitu kan, keanehan keajaiban itu dan gangguan gaibnya misalkan hilang, ya bisa gitu ditanyakan. Dan ini juga alhamdulillah saudaraku mau divideokan, karena banyak kan itu kalau pengobatan kayak gini jarang divideokan karena privasi juga gitu. Kadang-kadang saya juga susah gitu minta izinnya, itu kadang malu atau kadang-kadang gimana ya, takut sih tersinggung si ininya yang diobatinya atau gimana. Nah ini mah alhamdulillah beliau mau gitu, nggak apa-apa katanya di video gitu kan, dimasukkan YouTube untuk biaya. Nah gitu saudara-saudaraku, jadi tahap pertama seperti itu pakai air penguras, kedua ditarik, ketiga baru ditutup, dibentengi, jadi supaya tempatnya insya Allah aman gitu. Nah jadi ya silakan aja, mungkin ini cara Partabumi, Al Hikmah Partabumi insya Allah beda dengan cara-cara yang orang lain. Nah ini kebetulan sampai berapa lantai ya? 6 lantai kalau nggak salah dibesokin, dan udah lama ke bawah-bawahnya itu tidak dihuni, terbengkalai gitu.
bangun pinggir jalan, dan memang si gedung atau tempat itu jadikan rumah jadi segala macam itu memang dibangunnya di atas jurang gitu, saudara-saudaraku, ya, sampai bawah gitu, bawah. Itu ya silakan aja saudara-saudaraku saksikan videonya, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Yang jeleknya buang, yang bagusnya ya silakan diambil saja, untuk bisa saja untuk bahan pengetahuan atau apa. Silakan kembali lagi kepada saudara-saudaraku. Alhamdulillah saudara-saudaraku, saya menetralisir rokok di sini dengan Tuhan Ustaz Purban, netral semua. Nah, ini cara pembersihannya seperti ini, gangguan-gangguan dari tempat ini. Nah, ini dia ya. Cok. Nangkot kan. Nah. Beudang sia. Aya genderuwo. Melawan. Kosongnya kemana? Sakieu mah geus mawuheun. Saya pada malu dengan ini. Lorong-lorong, nah ini saudara berapa lantai nih, 5 lantai kan? Ini ke bawah. Siayo nama. Eta tadinya ya kuntilanak kah? Isyatad nangkontad. Jika tadi anginnya. Masuk. Bisa ngebahas gini nongol. Lu mana punggul? Mulai. Mana? Iya. Coba coba gitu. Kalau nggak sambung. Pas. Kenapa? Perayaan tadi
Bawah. Terus baru tanda ya. Batur ya yung. Batur ada. Right? Oh iya Pak. Oh kalian. Cici. Tos deh yung. Yang mana bagian dan oke deh di dia. Kurang lintas. Dia lantai paling atas ya. Nah, kamar. Oh ayah deh. Tapi dicor kan? Dak unggul. Oh dak unggul. Nyata saya dak unggul itu kada. Di etang-etang walau alamnya di handap sekalur teh kita 17 nu kayu kedeteksi can kan anu istilahna nama nu ieu na nyara rumput na kayak canak lah insyaallah sadaya. Sugan teh teu aya anu di luhur teh tak beuki ieu ke lantai ieu kita komo ieu mah nu ngaganggu naungkul pasti dia mah nya katarik kira da ieu nu ngaganggu mah justru lantai ieu jeung lantai ieu tah 2 3 anu handapna terus lama eta mah Aman kan di kamaran mah nya. nya eta mah terus lama Eta mah kerja. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudaraku ya. Barusan telah menyaksikan itu penguras saudara-saudaraku. Jadi saya berdoa kepada Allah untuk dikuras segala gangguannya. Nah, barusan sudah saudara-saudaraku menyaksikan. Nah sekarang tinggal ditarik. Jadi gangguannya itu ditarik dan dipastikan supaya bersih. Akhirnya saya juga turun gitu ke bawah dan ke atas juga gitu, karena itu kan ada beberapa ruangan gitu, sampai 6 ruangan. Video ini kalau misalkan berkenan silahkan di like, share, komen, subscribe, juga tekan loncengnya ya untuk berbagi. Dan insya Allah kalau misalkan silahkan dibagikan, mudah-mudahan saya lebih banyak menolong orang. Atau silahkan di tempat saudara juga banyak ruqyah kalau misalkan kalau ada yang seperti ini yang ditayangkan gitu, ada gangguan gitu kan. Nah, terus juga mudah-mudahan dengan dibagikan banyak penonton, akhirnya saya mendapatkan kompensasi dari YouTube. Dan insya Allah itu dananya itu untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Cita-cita kami di Al-Hikmah Partabumi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya juga memudahkannya. Itu silahkan sekarang tahap 2 yaitu untuk menarik segala gangguan-gangguannya di tempat tersebut. Mudah-mudahan saudara berkenan. Kalau tidak berkenan ya silahkan ditinggalkan saja, tidak ditonton.
Gimana dasar ya? Mohon. Saya. Terus. Tiwas naon ya? Hah? Kamar ibu. Hah? Kamar ibu. Oh, kamar ibu tadi dia? Ya. Oh, inilah ya, kenapa itu? Nanti pas nanti dia. Kamar ibu terus jam sholat. Ya sekarang sholatnya di kahanap. Bumi teh tempat. Alhamdulillah saudara-saudaraku, nah ini baru tahap terakhir. Jadi setelah semuanya gangguan-gangguannya dipastikan bersih, di gangguan-gangguannya ditarik untuk dipindahkan, gitu. Nah sekarang itu tahap ketiga, yaitu untuk membentengi. Jadi untuk membentengi sama aja disemprot lagi. Kenapa misalkan pakai semprotan itu supaya tidak airnya itu nggak kemana-mana gitu, bisa irit juga gitu kan. Nah, kalau pakai semprotan beda dengan misalkan pakai air ciprat-ciprat atau gimana itu kan tidak teratur nantinya. Beda dengan semprotannya irit gitulah, irit air maksudnya. Dan memang kalau kekuatan itu kalau pakai air itu jadi nempel gitu di dinding itu, kekuatannya itu bisa bertahan lama. Tapi beda dengan ditiup. Kalau ditiup kayak gitu bisa kena angin itu bisa memudar lagi gitu kekuatannya. Nah itu walau alam ya, tapi kata saya juga kembali lagi itu mau percaya atau tidak, tetapi dengan metode pengobatan Al-Hikmah Partabumi ya alhamdulillah sama Allah banyak dikabulkan dan banyak tadinya ada gangguan, alhamdulillah katanya sudah tidak ada gangguan lagi. Itu bisa saudara-saudara dicek kebenarannya karena insya Allah ini real, tidak ada rekayasa. Maksudnya bisa ditanyakan langsung kepada orang yang meminta tolongnya, apakah misalkan sudah masih ada gangguan atau tidak, dan juga apakah betul itu, apakah terasa enggak gitu. Ya, apapun yang tidak mungkin kalau menurut Allah itu bisa saja mungkin. Itu saudara-saudaraku. Ini kan banyak hal-hal gaib itu tidak masuk logika gitu. Tapi meskipun tidak masuk logika,
kalau saya pribadi gitu, karena sering akhirnya sudah tidak dipikirkan saja, tidak dipikirkan lagi, ya bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ya banyak dikabul gitu. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan saudara-saudaraku, nah ini mohon maaf ya, barusan kan tahap berapa ya, berarti 3 sekarang terakhir, yaitu untuk membentengi atau melindungi tempat tersebut. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi, serangan-serangan gaib lagi, atau santet atau sihir atau apa gitu kan saudara-saudaraku. Semoga Allah juga mengabulkannya, karena saya dapat kabar bahwa alhamdulillah sekarang sudah beres gangguan-gangguannya. Makanya saya berani menampilkan video tersebut karena sudah mempunyai izin dari yang divideokan. Nah, saudara-saudaraku, ya udah seperti itu, mungkin silahkan saksikan saja tahap ketiga. Tahap pertama ya, maaf tadi tahap pertama, tahap kedua, iya benar, tahap ketiga itu tahap penutup. Ya mudah-mudahan saja saudara-saudaraku di mana saja berada, silakan, semoga berkenan, yang baiknya ambil, yang jeleknya dibuang saja itu saudara. Selamat menyaksikan. Maaf, selamat Wah, tiis ya nama. Jaga di dia. Nah, ini saudara-saudaraku, ini tahap ketiga. Ini penetralan. Ketiga itu tameng pada ini. Acang. Kan hari nuk itu mah jadi mungkin apa saya pakai makanan seperti garugaga ya. Tetap pasti berbalik lagi dengan makanan lain. Saya makan dia kami yang perlu dia tembok. Sama deh. Ya.
lancar. Kalau itu aja zaman. Ya, bikin zaman. Ditutup. Tutup. Tapi China mau ngocorkan deh. Dikadekeun mah macam saya macam. Iya nya. Pasti saya. Sok aya nu ngocorkeun ya. Jarang. Jarang. Jarang muka dia. Nu masuk ngocorkeun cai di mana? Dulu. Oh, dulu. Tadi nu pas ngomong. Manuk. Jauh. Oh. Mana ada dasar. Kita dasar. Mana tuh di mana di kosong tuh ya saya. Kosong sini. Oh iya tak. Paling. Oh boleh. Kayak kene penyumputan. Kota. Ini bangunan nuntutnya itu. Oh. Ih, gila. Ih, jauh-jauh teuing. Tangga kala pagi dihanapkan. Geus bisi murah kita HP ah. Ada teh lantai dua teh nu handap teh. Ya udah lantai dua gitu aja. Kalau apa dihanap coba. Kita nggak ada malah misalkan. Dari hal juga kita digantung gitu. Ya terasnya nih. Terasnya. Ruangan-ruangan di luar yang saya kan ya? Mana? Di luar. Ada. Ya. Tuh, dia mah DR. Nah.
AC-nya. Jadi mah ruangan saya tuh kosong. Ruangan kosong. lebet kan ya? Benteng. Right? Benteng. Oh, batur. Batur. Beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah rangkaian pembersihan toko dan juga gedung. Nah ini alhamdulillah sudah selesai dari awal sampai akhir. Ya, silahkan kalau berkenan silahkan di like, share, komen, subscribe dan tekan loncengnya untuk berbagi. Mudah-mudahan dengan saudaraku dengan subscribe atau membagikan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan ada kompensasi dari YouTube, sekali lagi untuk pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Nah, saudara-saudaraku, nah seperti itulah pembersihan tempat atau bangunan dari cara-cara pengobatan Al-Hikmah Partabumi. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Nah, sebelum saya tutup, tidak lupa saya saya itu mempunyai produk ya, namanya itu Herbal Partabumi, dan herbal tersebut sudah beredar atau sudah ada di toko-toko online. Di toko-toko online semuanya, karena banyak ya toko-toko online itu, alhamdulillah itu sudah banyak di toko-toko online, dan insya Allah atas izin Allah mujarab dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit atas izin Allah tentunya. Nah itu untuk medis, karena kandungannya atau ramuannya itu sangat tepat, sangat pas, jadi menghasilkan herbal yang sangat bagus, itu sangat mujarab. Ya, silakan saudara-saudara bisa dibuktikan ya. Dan memang izin-izinnya pun alhamdulillah sudah sangat lengkap saudara-saudaraku. Izin-izinnya sudah lengkap. Ini rasanya pun herbal, tetapi rasanya pun insya Allah enak gitu. Itu sangat mujarab sekali, banyak sekali khasiatnya. Ya silakan bisa dilihat gitu kan di toko online atau di Mbah Google gitu, bisa dilihat apa saja kegunaannya atau khasiatnya saudara-saudaraku. Itu seperti itu mungkin saudara-saudaraku. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa menampilkan video-video lagi yang lebih dahsyat, lebih bagus, yang lebih yang lebih banyak disukai kalau ditonton. Kalau mungkin karena kalau kami itu ya bisa dikatakan monoton juga gitu, tapi ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa menampilkan video-video yang lebih seru, yang lebih bagus gitu. Dan kalau misalkan ada gangguan-gangguan seperti itu, bukan harus kepada saya aja, silahkan aja misalkan diruqyah saja. Mungkin di tempat saudara pun banyak ahli-ahli spiritual, ahli-ahli peruqyah dan lain-lain, dan sebagus-bagusnya itu dah kalau menurut saya itu ruqyah syariah. Silahkan untuk menghindari kemusyrikan. Nah gitu saudara-saudaraku, mudah-mudahan sekali lagi yang baiknya itu ambil, silahkan diambil, kalau yang jeleknya silahkan tinggalkan, dan kalau misalkan tidak berkenan ya mohon tidak usah ditonton saja, dan kalau misalkan ya berkenan mudah-mudahan saja menjadikan sarana atau manfaat untuk menambah wawasan atau keilmuan. Begitu aja, saya tutup dulu dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.